Mees Hilgers dikhawatirkan mengalami cedera usai FC Twente kalahkan Willem II 1-0 pada lanjutan Liga Belanda atau Eredivisie Sabtu. Pelatih Twente Joseph Oosting kembali mempercayakan Hilgers tampil sejak menit awal saat melawan Willem II di Stadion Koning Willem II, Tilburg. Namun, Hilgers ditarik keluar dan digantikan Gustav Lagerbielke di menit ke-46. Keputusan Oosting cukup mengkhawatirkan karena sebelumnya Hilgers sempat terkapar pada menit ke-38. Hilgers tampak kesakitan memegang kakinya usai berduel dengan salah satu pemain Willem di daerah pertahanan Twente. Kekhawatiran fan Indonesia bertambah setelah akun X atau Twitter Twente Insight menyebut Hilgers mengalami cedera. Hilgers mengalami cedera di ruang ganti, tulis Twente Insight. Pihak klub belum mengonfirmasi resmi terkait kabar Hilgers. Namun, pemilik nomor punggung 2 itu tetap tersenyum menyalami rekan setimnya selepas pertandingan. Selain jadi tulang punggung Twente di lini belakang, Hilgers mulai jadi pemain kunci timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek 23 tahun itu pun masuk daftar pemain timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada pertengahan November mendatang. Hilgers diharapkan bugar saat untuk memperkuat barisan pertahanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi lawan yang bakal dihadapi Garuda adalah dua tim Asia langganan Piala Dunia. Indonesia akan menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pemain keturunan Ambon, Kevin Dix dipastikan bisa bela timnas Indonesia tahun depan. Sebab namanya tidak masuk daftar panggilan Shin Tae-yong. PSSI telah merilis 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024 ini. Dari nama-nama tersebut, juru taktik asal Korea Selatan ini masih mengandalkan nama-nama langganan. Akan tetapi ada beberapa pemain yang dicoret seperti Asnawi hingga Hernando Ari. Nah, dalam daftar itu juga tidak ada sosok Kevin Dix yang disebut sedang menjalani proses naturalisasi. Artinya, bek FC Copenhagen ini belum menyelesaikan proses perpindahan kewarganegaraan, sehingga belum bisa tampil bersama skuad Garuda di ajang resmi. Kevin Dix sendiri memang baru salaman dengan Erick Thohir pada Oktober lalu. Proses perpindahan kewarganegaraannya juga terhambat karena adanya transisi di pemerintah. Maka dari itu, pemain 28 tahun ini dipastikan baru akan membela tim merah putih pada tahun depan. Hal itu merujuk daftar pertandingan yang ada. Setelah melawan Jepang dan Arab Saudi, tim asuhan Shin Tae-yong baru akan main lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmanguwen memberi kode oleh Romeni menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi WNI. Ragnar Oratmanguwen meninggalkan komentar dengan kata "hem" di salah satu unggahan oleh Romeni di Instagram. Komentar Ragnar Oratmanguwen pun disambut positif sejumlah masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka meminta Ragnar Oratmanguwen terus merayu oleh Romeni agar mau membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmanguwen dan Ole Romeni diketahui memiliki hubungan yang dekat. Keduanya pernah bahu-membahu di NEC Nijmegen. Kedekatan ini diharapkan membuat Ragnar Oratmanguwen berhasil meyakinkan Ole Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa pemain yang bersedia membela timnas Indonesia setelah dibujuk pemain lain. Ambil contoh kasus terbaru Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini merupakan ex-pemain timnas Belanda U21 bersama Maarten Paes. Ketika Kevin Dix resmi diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya, Maarten Paes mengucap kata "akhirnya". Harapannya banyak pemain top yang mau memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu, timnas Indonesia semakin kuat dan membuka pintu lolos ke Piala Dunia 2026. Bek klub Liga Inggris, Justin Hubner akhirnya mendapatkan panggilan lagi dari Shin Tae-yong untuk lawan Jepang dan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner sebelumnya absen ketika skuad Garuda melakoni 2 pertandingan tandang ke Bahrain dan Cina.
Penyebabnya adalah Backwolves U21 mengalami cedera. Oleh sebab itu, Shin Tae-yong tidak memanggil pemain berusia 21 tahun ini. Absen di 2 laga sebelumnya, kini Justin Hubner akan kembali membela timnas Indonesia. Ia masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Bakal memperkuat tim merah putih lagi, Justin Hubner akhirnya meluapkan rasa senangnya via Instagram Stories. "Saya kembali," tulisnya dengan emoji menghembuskan nafas. Hadirnya Hubner di skuad Garuda Bipsa menambah kekuatan di lini belakang. Sebelumnya, posisi bek tengah kiri diisi bergantian oleh Calvin Verdong, Rizky Ridho, hingga Jordi Amat. Adapun pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang akan digelar pada 15 November 2024. 4 hari berselang, skuad Garuda menghadapi Arab Saudi. Timnas Indonesia dipastikan akan tampil dengan pemain U22 di Piala AFF 2024. Itu karena turnamen ini bukanlah kalender resmi FIFA. Meskipun demikian, pelatih Indonesia Shin Tae-yong tetap yakin dengan kekuatan skuad Garuda. Dia pun menargetkan Indonesia menembus final di Piala AFF 2024. Memang tim kita akan datang dengan timnas U22. Pastinya kurang secara kemampuan dibandingkan tim lain. Namun, saya akan berusaha semaksimal mungkin, kata Shin Tae-yong. "Saya berharap kita bisa sampai ke final. Kemampuan kita sudah berkembang, masih bisa sampai final," tegasnya. Indonesia tergabung di grup B di Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Rencananya Indonesia akan melakoni TC di Bali. Shin Tae-yong juga mengakui akan sulit memanggil pemain dari luar negeri di Piala AFF. Itu karena turnamen ini bukan kalender resmi FIFA. Laga pertama Indonesia di grup itu berlangsung pada 9 Desember di Yangon, Myanmar. Berikutnya, Indonesia akan menjamu Laos di Jakarta pada 12 Desember, lalu bertandang ke Vietnam 3 hari kemudian, dan kembali bertarung di Indonesia menghadapi Filipina pada partai pamungkas grup pada 21 Desember. Sejak Piala AFF dilaksanakan pada 1996, Indonesia belum pernah menjuarai turnamen tersebut. Prestasi terbaik Indonesia di Piala AFF adalah menjadi finalis atau peringkat kedua yang diraih 6 kali, yakni pada 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga turut menanggapi kabar 2 lagi pemain keturunan yang bakal menjalani proses naturalisasi. Kedua pemain asal Belanda yang dikabarkan bakal segera dinaturalisasi yakni Miliano Jonathans dan Jairo Ridwald. Kabar tersebut sebelumnya dibeberkan oleh podcaster asal Belanda, Denny van Laar, yang menyebut Jairo Ridwald positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Soal kabar tersebut, Arya menegaskan bahwa kedua pemain tersebut belum ada dalam rencana untuk dinaturalisasi. Sementara itu, Miliano juga mengaku secara gamblang saat dirinya diwawancarai ESPN Belanda bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan tim kepelatihan timnas Indonesia. Miliano Jonathans memiliki darah Indonesia Belanda. Ia punya garis keturunan dari sang ayah yang berasal dari kota Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans disebut merupakan keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Arya hanya memastikan saat ini PSSI sedang memprioritas untuk naturalisasi Kevin Dix. Selain itu, ada 2 pemain lain untuk timnas wanita yakni Estela Lupati dan Noah Leatomu.